ini akan membahas tentang tantangan penerapan manajemen ASN dan smart ASN nih, khususnya di dalam hal kolaborasi, baik sesama sektor maupun lintas sektor. Ya mungkin dari kalian atau kita semua relate ya rata-rata dengan topik ini. Nah, di sini saya nggak sendiri, udah ada rekan saya, itu Lavia. Mungkin boleh kenal lebih lanjut dan disapa mungkin untuk penonton-penonton yang sedang menonton. Oke, halo Sista. Kenalin dulu, namaku Lavia. Untuk jabatan sekarang adalah penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman, dan kebetulan ditempatkan di BPBPK NTT. Oke, langsung masuk aja ke topik nih ya, Kak, tentang kolaborasi. Nah, kalau Via ngomongin tentang kolaborasi nih, menurut Kak Lavia sendiri, tantangan apa aja sih yang sering kali Kakak lihat atau Kakak rasain nih dalam penerapan manajemen ASN dan smart ASN? Oke, kalau kolaborasi ya, tantangan yang paling sering kami hadapi itu mungkin terkait belum maksimalnya koordinasi antar sektor. Seringkali tuh terjadi tumpang tindih pekerjaan di satu pihak, sementara di pihak lain tuh ada unit yang justru kekurangan tugas. Nah, hal ini disebabkan dari beberapa faktor sih, seperti kurangnya komunikasi yang efektif mungkin, atau belum adanya SOP yang jelas mengenai pembagian peran, serta ada juga ego sektoral yang masih cukup kuat di sini. Oke, nah kalau dari tantangan-tantangan yang tadi disebutin nih, kira-kira ada nggak sih dampaknya, Kak? Pasti ada dan lumayan ya kalau untuk kasus ini. Nah, dampaknya itu bisa memicu penurunan motivasi kita sebagai ASN. Nah, ASN yang merasa terbebani itu sama tugas yang banyak, itu kan dia bisa stres ya. Nah, sedangkan yang kurang diberdayakan merasa juga, dia juga bisa merasa nggak dihargai gitu. Lalu bisa aja dari hal tersebut timbul rasa iri, ketidakpuasan, atau worst case-nya bisa menyebabkan perselisihan antar pegawai. Berarti kurang lebih dapat menimbulkan kayak konflik internal gitu ya sama OVT nih, kayak kenapa aku nggak dikasih tugas gitu-gitu kan ya, Kak? Iya, iya, iya kayak gitu. Nah, terus dari dampak-dampak tersebut, kira-kira ada nggak sih langkah-langkah yang dapat diambil buat ngatasin masalah terkait pembagian tugas itu? Mungkin ada ya, dan sejauh ini mungkin yang ada di pikiranku tuh langkah pertama yang bisa memperkuat manajemen ASN melalui analisis beban kerja yang berbasis data. Nah, dengan begitu pembagian tugas dapat dilakukan secara proporsional sesuai kebutuhan dan kompetensi dari masing-masing ASN. Mungkin yang kedua itu juga bisa kita membangun sistem informasi yang terintegrasi yang bisa memetakan kinerja dan distribusi pekerjaan secara real time sesuai dengan konsep ASN. Kalah penting itu kita harus menerapkan budaya kerja berakhlak dan I-proof gitu sebagai insan PO. Jadi kita bisa mengikis ego sektoral yang mendorong kerjasama kayak gitu. Ya, nice banget nih jawabannya. Mungkin dengan orang-orang yang nonton ini nanti bisa menjadi masukan ya, Kak, bagi mereka sehingga nanti bisa diperbaikin lagi gitu. Nah, kan ngomongin tentang solusi nih, dan sekarang kan zaman serba digital gitu, Kak, tentang teknologi gitu kan. Nah, menurut Kakak ada nggak sih peran teknologi dalam mendukung penerapan smart ASN ini? Benar. Jadi kan Smart ASN kan emang apa ya hubungannya dengan teknologi. Jadi teknologi itu fondasi utama gitu dalam konsep Smart ASN ini. Nah, melalui sistem digital kita tuh bisa melakukan pemantauan beban kerja, kinerja dan capaian program itu secara real time dan valid gitu. Misalnya nih dengan dashboard digital, pimpinan tuh dapat melihat unit mana sih yang kelebihan beban dan mana yang kurang optimal kayak gitu sehingga pembagian tugasnya itu bisa segera disesuaikan. Benar banget. Jadi dengan adanya teknologi itu juga kita harusnya bisa memanfaatkan ya, Kak, biar efektif. Biar kalau sekarang nyampunya tuh set-set Iya, gitu. Oke, nah terakhir nih Kak, aku mau tanya, iya ada benar. gak sih harapan untuk mewujudkan manajemen ASN yang smart nantinya gitu? Harapanku ke depannya sih kita bisa mewujudkan ASN yang profesional, adaptif, dan kolaboratif ya pastinya. Sehingga menurutku dengan penerapan Smart ASN ini, pembagian tugasnya itu bisa lebih merata dan budaya kerjanya lebih kuat. Dan kita dapat memperkuat kepercayaan publik dengan itu, serta mendorong birokrasi menjadi lebih efisien dan transparan. Oke, mari kita beri aplaus dulu buat Kak Lavia. Sampai di penghujung acara juga. Akhirnya sebenarnya terima kasih banyak Kak Lavia udah bersedia buat datang di podcast ini Oke, sama-sama. dan memberikan insight kepada sista-sista yang menonton ya untuk menjadi motivasi ke depannya. Oke, mungkin kiranya itu ya Kak, dan sekian podcast dari kami. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah.